Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang cerah ini kita lanjutkan kembali membaca kitab adab-adab ukhuwah, adab-adab persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita bicarakan adab yang ke-29. Al-adabut tasi' wal 20 mura'atu masyairihi. Adab yang ke-29 yaitu mura'atu masyairihi, yaitu menjaga perasaan seorang teman. Bimakna al-muhafazati ala masyairihi, dengan arti menjaga perasaannya, memperhatikan perasaannya. Wa adami izaihi, dan tidak menyakitinya. Biqaulin aw fi'lin aw isyaratin, baik menyakitinya itu dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan isyarat. Hatta walau kanat ghaira muta'ammadatin, bahkan sampai-sampai ya walaupun tidak disengaja. Jadi seorang teman mesti menjaga perasaan temannya, jangan sampai dia menyakiti temannya, baik menyakiti teman itu dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan isyarat tangan dan seterusnya. Ini harus dihindari. Bal yanbaghi intibahu lidzalika wa taharruzu minhu. Seharusnya hal tersebut ya disadari dan dihindari. Seseorang harus menghindari tindakan menyakiti perasaan temannya. Seorang harus sadar bahwa dia tidak boleh menyakiti perasaan temannya. Fakam min rajulin qala kalimatan amama akhihi la yaqsidu biha su'a lakinnaha fuhimat ala ghairi wajhiha. Betapa banyak orang yang mengatakan suatu kata di depan temannya, la yaqsidu biha su', dia tidak bermaksud buruk dengan ucapannya tersebut, lakinnaha fuhimat ala ghairi wajhiha, namun kata tersebut dipahami bukan dengan maksud yang diinginkan oleh si pembicara. Fa afsadat ma bainahuma, lalu kalimat tersebut merusak hubungan di antara keduanya. Ya, betapa banyak ya kita melihat dua orang yang berteman, kemudian di antara mereka ada yang mengucapkan sesuatu, ya, kemudian kalimat yang diucapkan tersebut dipahami oleh temannya bukan dengan maksud yang diinginkan oleh temannya ini, sehingga rusaklah hubungan di antara keduanya. Ya, rusaklah hubungan pertemanan yang telah terjalin di antara keduanya. Oleh sebab itu harus ya betul-betul memperhatikan perasaan saudara, perasaan teman, jangan sampai menyinggungnya, jangan sampai menyakiti perasaannya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah oleh engkau Muhammad li ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, ya hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum, sesungguhnya setan itu akan menggelincirkan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap, ya ketika kita memiliki teman. Jangan sampai sebuah ucapan kita yang keluar dari mulut kita salah dipahami, ya salah paham teman kita terhadap ucapan tersebut, sehingga timbullah masalah, sehingga timbullah permasalahan. Dan kita harus ingat bahwa setan dia akan selalu berupaya untuk menimbulkan permusuhan, persengketaan di antara orang-orang yang bersahabat, di antara orang-orang yang berteman. Karena setan senang ya ketika ada orang yang bermusuhan, ada orang yang benci satu dengan yang lain, ketika ada orang yang saling dendam satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu harus berhati-hati, harus menjaga perasaan teman, jangan sampai menyakiti perasaannya. Ya, baik menyakiti perasaannya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan isyarat, dengan sikap dan seterusnya. Al-adabul thalathun, adab yang ke-30, adamut taqsir fi ada'i huquqil akhi, yaitu tidak meremehkan dalam menunaikan hak-hak seorang saudara. Tidak meremehkan dalam menunaikan hak seorang saudara, tidak menyepelekan penunaian hak seorang saudara karena Allah Azza wa Jalla. Bimakna alla tuqassir fi ada'i huquqihi 'alaika i'timadan ala ma bainakuma min mawaddah. Dengan arti tidak menyepelekan penunaian haknya, tidak meremehkan penunaian hak-hak seorang saudara karena Allah, karena mengandalkan, karena percaya
dengan hubungan kasih sayang yang ada di antara keduanya. Jadi terkadang ada orang yang meremehkan untuk menunaikan hak-hak seorang saudaranya karena dia merasa bahwa teman saudaranya itu atau temannya itu akan tetap menjadi teman meskipun ada hak-haknya yang tidak ditunaikan, ada hak-haknya yang kurang diperhatikan, dia tetap akan menjadi teman. Banyak orang beranggapan seperti itu, padahal itu tidak dibolehkannya. Waqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan sesungguhnya al-Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, la tuqassir fi haqqi akhika i'timadan ala mawaddatihi. Jangan meremehkan, jangan menyepelekan penunaian hak temanmu karena dia memiliki hubungan kasih sayang denganmu. Jangan mengabaikan, jangan menyepelekan penunaian hak seorang teman kita karena ada hubungan yang dekat, karena ada kecintaan di antara kita dengan dia. Bal yambagil ijtihadu fi ada'i huquqihi. Seharusnya seseorang harus bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak seorang temannya. Wa adamu at-tahawuni fiha, dan tidak mengabaikannya, tidak menyepelekannya, tidak meremehkannya. Hirsan ala istibqa'il mawaddati wa taqwiyatiha, ya, karena supaya kasih sayang semakin abadi, semakin kuat di antara mereka berdua. Jadi seorang teman hendaklah dia menunaikan hak-hak temannya karena Allah Azza wa Jalla dengan sempurna. Jangan sampai dia meremehkan penunaian hak-hak saudaranya, ya, temannya, karena kalau terus diabaikan, terus diremehkan, maka bisa saja kasih sayang ada antara keduanya semakin berkurang, bahkan hubungan di antara keduanya bisa semakin renggang. Oleh sebab itu tunaikan hak-hak seorang saudara kita karena Allah Azza wa Jalla dengan sebaik mungkin, ya, supaya kasih sayangnya, supaya kecintaannya, supaya ukhuwahnya, persaudaraan dengan kita terus berlanjut dan semakin lama semakin kuat. Kemudian al-adabul hadi wa thalasun itharul akhi fillah. Adab yang ke-31, mengutamakan saudara karena Allah Azza wa Jalla. Mengutamakan seorang saudara kita karena Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia lebih perlu dari kita, kita utamakan dia terlebih dahulu. Itu adalah adab yang sangat tinggi nilainya. Bima'na an tu'thirahu ala nafsika, dengan arti kamu lebih mengutamakan dia daripada dirimu sendiri. Ya, jangan arti kamu lebih mengutamakan dia daripada dirimu sendiri. Umpamanya seorang memiliki uang, ternyata temannya lebih memerlukan uang tersebut, maka dia utamakan temannya, ya, dengan uang tersebut daripada dirinya sendiri. Itu adalah adab ukhuwah yang sangat tinggi kedudukannya. Wa khususan idza kana muhtajan, terlebih lagi jika dia adalah orang yang memerlukan. Mengutamakan seorang saudara karena Allah Azza wa Jalla, terlebih lagi jika dia adalah orang yang memerlukan hal tersebut. Wa qad qala ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka merasakan kelaparan. Allah memuji kaum Ansar, ya, penduduk asli kota Madinah. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa kekayaan, tidak membawa harta benda, mereka hidup dalam kesusahan, maka orang-orang Ansar lebih mengutamakan orang Muhajirin dengan harta benda yang mereka miliki, walaupun mereka sendiri adalah orang-orang yang juga dalam kesulitan, dalam kesusahan. Allah puji sikap orang-orang Ansar tersebut. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka kaum Ansar lebih mengutamakan orang Muhajirin, ya, dengan harta benda, dengan makanan daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendirinya juga dalam kesusahan, dalam kelaparan. Fa in lam tastati' itharahu ala nafsika fa asyrikhu ma'aka fil khairi kama tuhibbu li nafsika. Jika kamu tidak sanggup mengutamakan dia atas dirimu sendiri, maka ikut sertakanlah dia bersamamu dalam kebaikan. Kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana kamu mencintai kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Jika kita tidak bisa mengutamakan saudara kita karena Allah Azza wa Jalla atas suatu harta benda misalnya, paling tidak kita ikutkan dia dalam harta benda tersebut. Kita bagi sedikit, kita bagi setengah misalnya, atau sebagian dari harta benda yang kita miliki tersebut, ya.
Nah, itu adalah di antara hak ukhuwah yang sangat tinggi kedudukannya, mengutamakan ya saudara kita karena Allah Azza wa Jalla. Jika dia lebih membutuhkan dari kita, kalaupun kita tidak sanggup, maka kita bagikan, ya, kita bantu dengan apa yang kita miliki, ya, sebagiannya dari apa yang kita miliki. Al-adabul tsani wa tsalasun, adab yang ke-32, ta'ahudul akhi, yaitu memperhatikan saudara. Memperhatikan saudara karena Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara karena seagama, bukan karena senasab, ya. Aitu ahidahu bisu'ali anhu. Maksudnya adalah kamu memperhatikan saudaramu. Kamu peduli dengan saudaramu seagama bisu'ali anhu, dengan bertanya tentangnya. Iza ghaba 'anil masjid, apabila dia gaib di masjid, tidak ada hadir di masjid, au an amalihi, atau gaib dari pekerjaannya. Wa antutam'ina ala ahwalihi, dan kamu ya memastikan keadaannya. Wa tatafaqqadahu bi ziyarati fillah, dan kamu ya memperhatikannya, memeriksanya, mengeceknya dengan menziarahinya, ya, fillah, karena Allah Azza wa Jalla. Faqad yakunu muhtajan ila musa'adatika, terkadang dia orang-orang yang memerlukan bantuanmu. Jadi jika seseorang berteman dengan muslim yang lain, maka di antara hak ukhuwah dari muslim tersebut adalah memperhatikannya, ya, memperhatikannya, peduli dengannya. Jika kita berteman dengan seorang muslim, ya, kita salat di masjid yang tak sama, lalu pada suatu ketika kita lihat dia tidak ada di masjid, ya, atau kita berteman dengan seorang muslim di tempat kerja yang sama, di kantor yang sama, di sekolah yang sama, ya, di lokasi yang sama, lalu dia tidak hadir di tempat tersebut, maka kita tanyakan, kita tanyakan bagaimana keadaannya. Kalau perlu kita ziarahi, ya, jangan-jangan dia sangat memerlukan bantuan dari kita. Ya, ini adalah bentuk adab persaudaraan, adab ukhuwah yang betul untuk kita perhatikan, ya. Harus memberikan kepedulian, harus memberikan perhatian, ya, karena banyak, ya, orang yang malu meminta bantuan kepada orang lain, ya, banyak orang yang segan meminta bantuan kepada orang lain. Maka kita yang berinisiatif terlebih dahulu untuk, ya, memberikan bantuan kepada dia. Al-adabu tsalis wa tsalasun musadaqatu asdiqaihi. Adab ke-33 yaitu berteman dengan teman-teman dari teman kita ini. Ya, umpamanya kita berteman dengan fulan, dan fulan ini dia memiliki teman-teman juga, maka kita juga berteman dengan teman-teman dia. Bimana antusadiqa asdiqahu, dengan arti kamu berteman dengan teman-temannya. Kita memiliki seorang teman, dia memiliki banyak teman, maka kita juga ikut berteman dengan teman-temannya tersebut. Wa khususan idza kanu min ahlil khairi wat tuqa, terlebih lagi jika teman-teman dia tersebut adalah orang-orang yang merupakan ahli kebaikan dan orang-orang yang bertakwa. Ya, jika teman kita, ya, memiliki teman-teman, maka hendaklah kita berteman dengan teman-temannya tersebut. Terlebih lagi jika teman-teman adalah orang-orang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, ahli agama, ya. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Asy-Syafi'i rahimahullah telah berkata, min alamatis sadiqi an yakuna li sadiqi sadiqihi sadiqan. Di antara tanda teman yang sebenar-benar teman, bahwa dia berteman dengan teman dari temannya. Di antara tanda pertemanan yang benar adalah bahwa orang tersebut juga berteman dengan teman-teman dari temannya ini. Fa inna zalika min kamalil ikhlas, ya. Fa inna zalika min kamalil ikhlas lahu wal wafa'i li ukhuwatihi. Karena berteman dengan teman-teman seorang teman itu termasuk di antara tanda kesempurnaan, kemurnian dalam pertemanan dengannya. Wal wafa' li ukhuwatihi, dan merupakan tanda kesetiaan terhadap persaudaraan dengannya. Ya, jadi jika kita berteman dengan seseorang dan dia memiliki teman-teman yang lain, maka kita juga berteman dengan mereka. Jangan hanya berteman dengan satu orang ini, tapi juga dengan teman-temannya yang banyak. Apalagi kalau teman-temannya ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh,
para penuntut ilmu, orang-orang yang ahli ibadah, ahli tilawah Al-Quran, ahli tahajud, ahli puasa dan seterusnya. Karena jika kita berteman dengan mereka, ya teman kita semakin banyak dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan bisa menjadi dorongan dan penyemangat kita untuk melakukan ibadah. Ya. Al-adabur rabi'u wa thalathun, adab yang ke-34, at-tajawuzu an zallatihi, yaitu memaafkan kekeliruan-kekeliruannya, memaafkan kekhilafan-kekhilafannya. Bima'na tajawuzi an hafawatihi wa akhtaihi, dengan arti kita memaafkan ya kekeliruan-kekeliruannya dan kesalahan-kesalahannya, iza kana umuran tafihatan, jika kesalahan-kesalahan tersebut adalah perkara-perkara sepele, jika kesalahan-kesalahan tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang ringan. Wa musamahatuhu iza akhta'a fi haqqika, dan juga memaafkannya jika dia melakukan kesalahan terkait dengan hak engkau. Nah, jadi di antara adab berteman adalah memaafkan kekeliruan teman, memaafkan kesalahannya, melupakan kesalahannya, ya. Wa qad qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man sadaqa fi ukhuwati akhihi qabila ilalahu wa sadda khalalahu wa ghafara zalalahu. Barang siapa yang jujur dalam ya ukhuwahnya dengan seorang temannya, maka qabila ilalahu, dia akan menerima kekurangan-kekurangannya, wasadda khalalahu, dia akan menutupi ya kelemahan-kelemahannya, wa ghafara zalalahu, dan dia akan mengampuni, memaafkan kekeliruan-kekeliruannya. Jadi kalau kita berteman dengan seseorang, maka ya kalau dia bersalah, dia keliru, maka hendaklah kita memaafkan, karena tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Kita semua memiliki kesalahan, memiliki kekhilafan, ya, memiliki kealpaan. Maka ya, kita ya saling memaafkan kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan di antara kita. Ya, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang jujur dalam persaudaraannya dengan saudaranya seagama, qabila ilalahu. Apa qabila ilalahu? Ay qabilahu bima fihi minal uyub. Dia menerima temannya dengan segala aib-aib, dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada dalamnya. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada aja kekurangannya. Pasti ada aja aibnya, pasti ada aja kekurangannya. Ya, sebagaimana kita penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, begitu juga dengan teman kita. Tidak mungkin kita mencari orang yang sempurna akhlaknya. Ya, terkadang kita ya menyukai akhlak pada teman kita 1, 2, 3, 10 misalnya, tapi ada satu akhlak yang kurang kita sukai, ya memang begitu, maka kita harus terima kekurangannya tersebut. Ya, begitu juga kita, teman kita misalnya suka kepada akhlak kita 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 misalnya, tapi ada hal yang dia tidak sukai dari kita, maka apa yang seharusnya, apakah kita putuskan ukhuwah tersebut atau kita terima dengan aib-aib yang ada pada diri teman kita tersebut? Kata Asy-Syafi'i, qabila ilalahu, seorang itu kalau dia jujur dalam pertemanannya dengan seseorang, maka dia akan terima ilalnya atau kekurangan-kekurangannya, ya, ma'al ijtihadi fi islahiha, disertai dengan kesungguhan dalam memperbaikinya. Ya, kekurangan-kekurangan tersebut ya kita berupaya untuk memperbaikinya semampu kita, ya. Kemudian wasadda khalalahu, kata Syafi'i, man sadaqa fi ukhuwati akhihi qabila ilalahu wa sadda khalalahu. Apa wasadda khalalahu? Yaitu ijtahada fi istikmali naqsihi, yaitu bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan kekurangannya tersebut, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki kekurangannya. Kalau ada teman kita ya banyak kekurangannya, ya mungkin dia malas tilawah Al-Quran, mungkin dia malas tahajud, mungkin dia malas sedekah, mungkin dia malas mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita berusaha untuk mengurangi menyempurnakan kekurangan tersebut dengan nasihat-nasihat yang lembut, dengan diskusi-diskusi yang menyentuh hati dan seterusnya. Wa islahi aibihi, juga berusaha untuk memperbaiki aibnya. Ya, kalau ketika teman punya aib jangan diabaikan, jangan dibiarkan, ya. Juga jangan
ceritakan kepada yang lain, tapi diusahakan untuk memperbaiki aib tersebut. Wa ghafara zalalahu, ya, dan seorang teman terhadap temannya dia mau memaafkan. Apa wa ghafara zalalahu? Ay qabila i'tizarahu, dia menerima i'tizarnya, permintaan maafnya. Wa tajawaza an hafawatihi wa akhtaihi, dan dia melupakan kekeliruan dan kesalahan-kesalahannya. Ketika kita punya teman, ya, dia bersalah terhadap kita, ya kita maafkan, ya, kita maafkan kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya, karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Dia dihinggapi oleh kekeliruan, oleh kesalahan, oleh kealpaan, baik itu melalui sikap, melalui perbuatan dan sebagainya. Maka kita maafkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dan kekeliruan-kekeliruannya. Al-adabul khamis wa thalathun, adab yang ke-35, al-musarahatu ma'al akhis sadiq, yaitu berterus terang dengan saudara yang merupakan teman dekat. Bimakna musarahatihi fi kullil umur, dengan arti kita berterus terang kepadanya dalam segala urusan. Wal inbisati ma'ahu, dan terbuka terhadapnya. Wa adamit takallufi, dan tidak berlebih-lebihan. Qala Syafi'i rahimahullah, laisa bi akhika man ihtajta ila mudaratihi, bukan temanmu yang sebenar-benarnya jika kamu masih perlu mudarah terhadapnya. Mudarah itu artinya berlemah lembut, ya, bergaul dengan baik, ya, bersabar menahan segala keburukannya agar dia tidak menjauh dari kita. Itu namanya mudarah. Ya, kalau kita punya seorang teman karena Allah Subhanahu, kita berterus terang kepadanya, ya, berterus terang kepadanya dalam segala hal, ya. Wala yasluhu ta'amulu ma'ahu bil mudarah wal muwarabah wastimali al ma'aridi fil kalami. Tidak, ya, patut berinteraksi dengan teman yang sebenar-benar teman dengan mudarah. Mudarah itu apa tadi? Yang lemah lembut, ya, kemudian juga menahan diri dari kekeliruan-kekeliruan, dari kesalahan-kesalahan, dari sikap buruk seseorang agar mereka tidak menjauhi kita. Itu namanya mudarah. Wal muwarabah, ya, dan juga muwarabah yaitu kita perlu berbohong gitu, atau tidak bisa berbicara dengan terus terang kepadanya. Wasti'malil ma'aridi fil kalam, dan juga menggunakan sindiran-sindiran dalam ucapan. Fa inna kulla hadza laisa min alamatil ukhuwati shadiqah, karena semua ini tidak termasuk di antara tanda-tanda ukhuwah yang benar. Nah, kalau kita memiliki seorang akhi, seorang saudara karena Allah Subhanahu, kita berterus terang, tidak perlu kita menyindir-nyindir dalam ucapan, tidak perlu juga kita harus, ya, berlemah lembut yang berlebihan supaya dia pergi dari hadapan kita, khawatir dia pergi dari hadapan kita, ya. Kemudian al-adabus sadis wa thalathun khilafatuhu bi khair. Adab yang ke-36 yaitu menggantikannya dalam kebaikan. Bimakna an takhlufahu fi ahlihi wa waladihi bi khair iza ghaba aw safara. Dengan makna kamu menggantikannya pada keluarganya dan pada anak-anaknya dengan kebaikan jika dia tidak ada atau dia sedang safar. Fatata'ahaduhum bisu'ali, kamu perhatikan mereka dengan bertanya, wan nafaqati alaihim qadar taqati, dan memberikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kemampuan, wa ghairi zalik, hatta la yastauhishu bi ghiyabihi, sehingga mereka tidak merasa kesepian dengan hilangnya, dengan tiadanya bapaknya misalnya. Wa qad kana hadza da'bus salafi rahimahumullah, ini merupakan kebiasaan orang-orang salaf, semoga Allah merahmati mereka. Wa zalika li sidqihim fi ukhuwatihim, karena kejujuran mereka dalam pertemanan mereka. Jadi jika kita berteman dengan seorang muslim karena Allah Subhanahu, maka ketika dia tidak ada atau ketika dia safar, mungkin dia pulang kampung misalnya, maka tetap kita perhatikan anak-anaknya, ya. Ya, kita perhatikan anak-anaknya, kita tanyakan berita mereka. Kemudian kalau, ya, mereka memerlukan uang misalnya, kita berikan uang sesuai dengan kesanggupan yang ada pada kita, sehingga mereka tidak merasa kesepian dengan tidak adanya, ya, bapak mereka di rumah misalnya atau saudara mereka di rumah. Itulah yang biasa dilakukan oleh salaf, ya, terdahulu, karena mereka adalah orang-orang yang jujur dalam persaudaraannya. Jadi diperhatikan anggota keluarga temannya,
Ya, diperhatikan anggota keluarga temannya. Jangan sampai pertemanan hanya ketika temannya ini ada, ketika temannya nggak ada lagi pertemanan sama sekali. Dia tidak memberikan perhatian, tidak memberikan kepedulian terhadap keluarga temannya. Al-adabus sabi' wa thalasun, adab yang ke-37, syuhudu janazatihi, yaitu menyaksikan jenazahnya. Bimakna an tashhada janazatahu iza mata, dengan arti kamu mempersaksikan jenazahnya jika dia meninggal dunia. Wa tattabi'ahu hatta yudfana. Wa tattabi'ahu hatta yudfana, dan kamu mengikutinya, mengantarkannya hingga dia dikuburkan. Fa inna hadza min haqqihi 'alaika, karena sesungguhnya ini termasuk haknya terhadapmu. Ya, jadi di antara adab seorang atau hak seorang saudara terhadap saudaranya dalam agama adalah kalau dia meninggal maka dipersaksikan jenazahnya dan diantarkan sampai dikuburkan di kuburannya, karena itu termasuk hak seorang seorang saudara terhadap saudaranya seagama. Al-adabul tsamin wa thalasun al-istighfar lahu, adab yang ke-38 adalah istighfar untuknya, memohonkan ampun untuknya. Wa sawa'un kana zalikal istighfaru fi hali hayatihi, baik memohonkan ampunan tersebut dalam keadaan dia masih hidup. Fa inna minad dalaili ala sidqil mahabbah, karena itu termasuk di antara tanda jujurnya kecintaan. Au kana ba'da mautihi, atau setelah wafatnya. Sawa'un inda qabrihi ba'dal faraghi min dafnihi, baik di kuburannya setelah selesai menguburkannya. Au fi ayyi waqtin, atau di waktu kapanpun. Wa tad'u lahu iza zakartahu, dan kamu mendoakannya kalau kamu ingat kepadanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dama dafana ahada ashabihi, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika beliau selesai menguburkan salah seorang sahabatnya, istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al, mohonkan ampunan untuk saudara kalian dan mohonkan keteguhan untuknya, fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jadi di antara hak seorang saudara terhadap saudaranya sesama muslim adalah memohonkan ampunan untuknya, baik ketika dia hidup maupun ketika dia sudah meninggal. Kalau seseorang memohonkan ampunan untuk saudaranya seagama ketika saudaranya tersebut masih hidup, itu adalah bukti yang besar yang menunjukkan kecintaannya kepada saudara tersebut. Atau setelah dia meninggal dunia, ya, didoakan, dimohonkan ampunan untuknya kapan saja, baik di kuburannya setelah dia dikuburkan, ya, ataupun di waktu-waktu yang lain, ya. Dan juga dia mendoakan saudaranya, karena Allah ini jika dia ingat, setiap dia ingat dia doakan saudaranya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda ketika selesai menguburkan salah seorang sahabatnya, kata Rasulullah SAW, mohonkan ampunan untuk saudara kalian yang barusan kalian kuburkan, mohonkan keteguhan untuknya, karena sekarang dia sedang ditanyakan oleh malaikat. Al-adabut tasi wa thalasun, adab ke-39, ta'ahudu ahlihi wa waladihi, yaitu memperhatikan keluarganya dan anaknya. Bimakna anta ta'ahada ahlahu wa auladahu ba'da mautihi, dengan arti kamu memperhatikan keluarganya dan anak-anaknya setelah kematiannya. Wa taqdilahum hawaijahum, kamu tunaikan hak-hak mereka, kamu penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa tas'ala anhum, dan kamu bertanya tentang mereka. Wa tar'ahum wa tu'tiyahum, kamu jaga mereka, kamu beri mereka izahtaju jika mereka memerlukan. Fa inna hadza minal wafa'i lahu ba'da mautihi, maka sesungguhnya ini termasuk di antara bentuk kesetiaan terhadap teman seagama ba'da mautihi, setelah kematiannya. Wa min haqqihi wa haqqi auladihi wa ahlihi 'alaika, dan termasuk di antara haknya, hak anak-anaknya dan hak keluarganya terhadapmu. Wa qad kana hadza da'bu katsir minas salafi rahimahumullah taala, dan ini merupakan kebiasaan banyak orang-orang salaf, ya. Jadi di antara hak seorang atau hak seorang saudara terhadap saudaranya, atau adab seorang saudara terhadap saudaranya adalah dia memperhatikan anak saudaranya ini, begitu juga keluarganya setelah saudaranya tersebut meninggal dunia. Dia, ya, penuhi kebutuhan mereka, dia bertanya kepada mereka, dia jaga mereka, dia beri mereka apa yang mereka butuhkan. Nah, karena itu termasuk bentuk kesetiaan terhadap seorang teman setelah dia meninggal dunia, dan merupakan penunaian haknya dan juga hak anak-anaknya, juga hak keluarganya terhadap seseorang. Al-adabul arba'un zikruhu bi khair, adab yang ke-40 adalah menyebutnya dengan kebaikan.
Bimakna alla tazkurahu ba'da mautihi illa bil khair. Dengan arti kamu tidak menyebutnya setelah kematiannya kecuali dengan kebaikan. Jangan disebut-sebut keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan, tapi disebut dengan kebaikannya. Wa tatarahama alaihi iza zukira amamaka. Dan kamu mohonkan rahmat untuknya jika dia disebut di hadapanmu. Fa inna hadza min baqa'il ahdi wal wafa. Karena ini termasuk di antara yang mengabadikan, yaitu kesetiaan dan juga perjanjian. Wa kadzalika alla tasmaha li ahadin bi dzikrihi bil aibi ba'da mautihi. Demikian pula kamu tidak membiarkan seseorang pun menyebutkan keburukan tentangnya, menyebutkan aibnya setelah dia meninggal dunia. Jadi jika seseorang berteman dengan seorang muslim, ya karena Allah SWT, lalu teman tersebut meninggal dunia, maka setelah meninggal dunia tidaklah patut untuk disebutkan kecuali kebaikan-kebaikannya. Ya, tidaklah patut kecuali dia didoakan, dimohonkan rahmat untuknya dari Allah SWT. Karena itu akan mengabadikan kasih sayang, kecintaan dan kesetiaan di antara mereka. Demikian pula jika ada seseorang yang menyebutkan aib teman yang telah meninggal tersebut, maka dia harus dibantah dan dibela kehormatannya. Jangan dibiarkan seseorang menyebutkan aib teman kita yang telah meninggal dunia. Al-adabul hadi wal arba'un silatu ahlihi ba'da mautihi. Adab ke-41 yaitu senantiasa menyambung ya ikatan dengan keluarganya setelah dia meninggal dunia. Bimana antasila ahla mawaddatihi ba'da mautihi. Dengan arti kamu terus ya berkomunikasi dengan orang-orang yang dia kasihi selama dia hidup. Ya, ba'da mautihi, setelah dia meninggal dunia. Terus berkomunikasi dengan orang-orang yang dia kasihi selama hidupnya setelah teman tersebut meninggal dunia. Fa inna zalika min baqa'il ahdi. Karena hal tersebut termasuk di antara yang mengabadikan al-ahdi, itu pergaulan, wa min kamalil wafa, dan termasuk di antara penyempurna kesetiaan. Walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasilu ahla wuddi Khadijah radhiyallahu anha ba'da mautiha. Sesungguhnya Nabi SAW tetap ya berkomunikasi, berbuat baik kepada orang-orang yang dikasihi oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ba'da mautiha, setelah dia meninggal dunia. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rubbama zabaha syata. Nabi SAW terkadang menyembelih kambing, summa yuqatti'uha a'dha'a, kemudian beliau potong-potong menjadi bagian-bagian kecil, summa yab'asuha fi sadaifi Khadijah. Kemudian Nabi SAW mengirimnya untuk diberikan kepada teman-teman Khadijah. Kama waradatir riwayatu bizalika anhu fi sahih. Sebagaimana datang riwayat-riwayat tentang hal itu dalam hadis sahih. Jadi di antara ya adab seorang saudara terhadap saudaranya seagama adalah tetap berkomunikasi baik dengan orang-orang yang dikasihi oleh teman kita ini selama dia hidup. Ya. Teman kita ini memiliki orang-orang yang dikasihi oleh dia, saudaranya, kemudian juga misalnya ya pamannya, bibinya dan sebagainya, ya teman-temannya. Maka setelah dia meninggal dunia, kita tetap berkomunikasi dengan mereka, tetap menjalin kekerabatan, tetap menjalin persahabatan, ukhuwah dengan mereka. Sebagaimana Nabi SAW, ya ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Nabi SAW telah meninggal dunia, Nabi SAW tetap memperhatikan teman-temannya Khadijah ketika dia masih hidup. Terkadang Nabi SAW memotong kambing, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dagingnya diberikan sebagai hadiah oleh Nabi SAW kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dengan demikian maka ya kita akan tetap ya ingat dengan teman kita, ingat dengan kebaikan-kebaikannya, ingat dengan jasa-jasanya, dan orang-orang lain pun ya akan mengingat teman kita ini dengan segala kebaikan yang dia lakukan. Barangkali ini yang bisa kita terangkan dalam kesempatan kali ini tentang adab-adab ukhuwah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ya kemampuan dan kesanggupan bagi kita semua untuk menerapkan adabul ukhuwah, adab-adab persaudaraan dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat dengan teman-teman dan saudara-saudara kita karena Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.